Hai YouTube dan warga internet, bertemu lagi dengan channel Handal Beres. Dan ini adalah sesi pertanyaan di mana kita mendapat pertanyaan kedua. Pertanyaannya, permisi abang-abangku, misalnya kalau ngebor up kelebihan dan keluh kesahnya apa aja? Please dijawab ya. ACC Min. Oke, dijawab ya. Nah, pertama, bore up itu sendiri ekspektasinya seperti apa? Harus di set dulu. Target HP-nya berapa, target torsinya berapa. Nah, sebagai panduan nih, aku coba masukin data yang aku peroleh dari bukunya Graham Bell. Kalau cc motormu itu 150, kamu bisa berekspektasi dapetin horsepower antara 11 sampai 18 dan torsi antara 8 sampai 9. Terus kalau cc-mu kamu naikin sampai ke 250 misalnya, kamu bisa berekspektasi dapatkan horsepower sampai 2 kali lipat di 20 sampai 30 dengan torsi 14 sampai 16 Nm. Dan yang perlu diingat ya, mesin itu didesain untuk bekerja secara harmoni. Jadi, kalau kamu gedein diameter pistonnya, di sini nih, kamu gedein diameter pistonnya, kamu upsize, nah maka dia akan berimpact ke hal yang lain. Misalnya, nih di sini juga terimpact, di sini juga terimpact, di sini juga terimpact, di sini juga terimpact, gitu ya. Apalagi kalau kruknya ini kamu naikin juga kan, kayak pistonnya yang tadinya cuman sini sampai sini, dia akan sampai sini dan juga sampai sini. Ini juga akan meningkatkan displacement. Makanya saat melakukan bore up yang perlu diperhatikan adalah bukan cuman sekedar nambahin volume dengan membesarkan piston serta meningkatkan diameter ruang bakar, tapi juga supportingnya harus dicek. Kalau kamu bore up-nya ekstrim misalnya, bahkan ini nih, pendinginan ini juga terimpact. Nah, sekarang ekspektasinya berapa dulu? Kalau cuma ekspektasinya sederhana ya, misalnya vario dari 150 ke 170 menggunakan bore up kit, perubahannya nggak terlalu banyak. Mungkin kamu cukup dengan perubahan injektor, terus head mungkin cukup di porting saja gitu ya. Valve masih pakai standar, itu masih bisa. Tapi kalau perubahannya udah sampai ke 200 up, sebaiknya komponen pendukung yang lain juga diperhatikan. Kalau enggak nanti karakter mesinnya akan jauh berbeda dan kamu nggak nemuin apa yang kamu inginin gitu. Oke? Nah, perubahan komponen satu harus diikuti dengan merubah bagian lain serta karakteristik dari motor itu sendiri. Seperti ini nih misalnya. Power bandnya mau seperti apa? Kamu pengen dapetin power band di tengah, di bawah, atau di atas? Penggunaannya apa? Kalau motormu penggunaan harian, lebih baik kamu fokus ke sini. Kalau memang fokusnya motor itu untuk balapan, baik legal ataupun tidak terregistrasi, kamu mungkin bisa kejar yang di sini karena toh untuk balapan kamu akan pantengin motor itu di RPM atas. Oke. Sedangkan untuk sehari-hari kamu lebih banyak di bawah atau cruising di tengah gitu ya. Nah, karakter motor harus disesuaikan juga dengan karakteristik pengendaranya. Kalau untuk ojol dan harian ya saya bilang tadi, mending fokusnya nguatin di bawah dan di tengah. Kemudian bore up yang dilakukan dengan hitungan dan rencana yang baik, itu ya, sukanya pasti saat dieksekusi dengan benar akan meningkatkan tenaga dan kenikmatan berkendara. Experience berkendaranya lebih sempurna gitu. Motor ditarik lebih responsif, ada perasaan dijambak gitu ya. Itu lebih nyenengin menurut saya juga. Nah, kalau yang dilakukan secara serampangan, bore up itu pada akhirnya akan selalu meningkatkan stres terhadap mesin. Makin gede bor apanya, makin gede udara yang dihisap, makin banyak bensin yang dimasukkan, saat itu diledakkan menjadi energi, maka daya dorongnya ke bawah, torsi dan powernya akan lebih gede, otomatis stres mesinnya juga makin gede, bidang geseknya juga makin gede, sehingga pendinginannya juga harus lebih baik. Nah, semua stres ini akan terakumulasi sehingga biasanya mesin bore up itu cenderung lebih butuh perawatan dibanding mesin standar. Gitu. Nah, jika kamu punya pertanyaan yang lain, silahkan aja hubungi saya ya di sini. Bisa
komen di bawah, bisa ke Instagram, bisa ke TikTok. Nanti kita akan coba bahas. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.